Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'lim. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita, mari kita tak lupa dan tak bosan panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu berpegang teguh terhadap apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengkaji dan melanjutkan kembali, yaitu pembahasan kitab Akhlak Hamalatul Quran yang dikarang oleh Imam Al-Ajurri. Pada kesempatan yang lalu kita membahas bab yaitu tentang akhlak man qara al-Quran la yuridu billah azza wa jalla, yaitu akhlak orang yang membaca Al-Quran tanpa ada niatan dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu silakan dibuka pada halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, laisa lil khusyu'i fi qalbihi mawdi'un. Ya. Orang yang tidak ada niatan dalam membaca Al-Quran dalam hatinya, maka di dalam hatinya tidak ada khusyuk ketika membacanya. Ya. Ini juga peringatan bagi kita semuanya agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Quran atau mengkaji semuanya tentang berkaitan dengan Al-Quran, agar kita harus apa? Harus khusyuk dan harus meniatkan atau meluruskan niat kita terlebih dahulu. Kemudian apa? Kasirud dahiki wal haudi fi ma la ya'nihi. Kemudian banyak tertawa, wal haudi fi ma la ya'nihi, dan juga terlena dengan apa yang dia lakukan. Maka orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran sebaiknya yaitu apa? Menyedikitkan dirinya untuk tertawa, ya, apalagi tertawa terbahak-bahak, ya, karena tertawa terbahak-bahak itu bisa menjadikan hati itu menjadi mati. Karena apa? Karena bisa jadi yang serius itu dia dibikin bercanda, yang harusnya dibikin serius malah dibikin bercanda. Akhirnya apa? Akhirnya tertawa. Sehingga ketika mendapatkan seperti itu, dia tidak serius, tidak diperhatikan, dia menganggapnya bercanda. Ya. Yastagilu aman yahudu alaihi bihadisin man jalisahu. Dia lebih banyak menyibukkan dirinya untuk berbicara dengan teman setongkrongannya gitu, dibandingkan ila istima'i hadisi jalisi asqa. Dan juga dia lebih banyak mendengarkan perkataan orang lain atau perkataan temannya. Ila simai man yajibu alaihi an yastami'alahu, dibandingkan dengan mendengarkan apa yang harus didengarkan olehnya. Kan ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka yang harus kita lakukan apa? Kita harus lebih banyak mendengarkan atau lebih banyak mengajarkan Al-Quran terhadap orang lain. Karena ketika sudah banyak mengajarkan Al-Quran terhadap orang lain, artinya apa? Artinya lebih banyak juga kita mendengar bacaan
orang yang belajar kepada kita dibandingkan dengan kita yang mendengarkan perkataan orang lain. Kemudian apa? Yuri annahu lima yastami'a hafidun. Engkau akan melihatnya bahwasannya dia hanya mendengarkan orang yang sudah hafidun. Ya, berarti yang ia dengarkan pembicaraannya hanya orang yang sederajat dengannya. Maka boleh seperti itu. Mau siapapun orang yang ingin berbicara kepada kita, ya, kita tidak boleh kita harus memandang sama rata. Karena apa yang membedakan antara orang lain itu hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahuwa ila kalamin nas ashha. Dia lebih banyak menyukai perkataan manusia ila kalamir rabbi daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih banyak ngobrol, ya, atau lebih banyak menyibukkan dirinya dengan ngobrol sama orang lain gitu. Kemudian la yakhsha inda istima'il Qur'an wala yubki wala yuhzin. Dan dia tidak ada rasa khusyuk inda istima'il Qur'an ketika mendengarkan Al-Qur'an, wala yubki wala yuhzin, dan dia tidak merasa yubki itu nangis, wala yuhzin, dan juga bersedih, wala yakhud nafsuhu bil fikri fi ma yutla alaihi, dan dia tidak memikirkan apa yang ia baca. Ya, sejatinya apa yang Al-Qur'an kita baca itu sungguhnya menjadi peringatan gitu bagi kita. Ya, menjadi kaca untuk kita sebelum menilai orang lain. Ya, makanya kita sama-sama belajar, ya, agar apa? Agar apa yang kita baca, agar apa yang kita pelajari itu benar-benar kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena rusaknya perbuatan itu, rusaknya amal itu karena apa? Yaitu karena niat. Makanya apa? Niat itu akan menentukan hasil di akhir. Kalau niat kita menghafal Al-Qur'an bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita perbaiki dulu niatnya. Ya. Kemudian wa qad nadibu ila dzalik, dan dia didesak untuk melakukan hal itu. Raghibun fid dunya wa ma qaraba minha laha yaqdahu wa yarda. Keridohan dan kemarahannya, raghibun fid dunya, ia hanya mengharapkan dunia, wa ma qaraba minha, dan apa yang mendekatkan dia kepada dunia. Artinya apa? Dia membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an itu hanya apa? Hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia, ya. Bisa dipanggil sana sini untuk apa? Untuk tilawah contoh, jadi qori contoh seperti itu. Nah, kalau pengen kaya, kalau pengen dapat dunia, ya usaha, ya. Jangan mencari pekerjaan di agama, nggak boleh. Ya, jangan mencari uang dalam agama. Kemudian in qassara rajulun fi haqqihi qala, jika ada seseorang yang mengurangi haknya, maka dia berkata, ahlul Qur'an la yuqassir fi huquqihim, maka dia berkata ahlul Qur'an tidak boleh dikurangi fi huquqihim, dalam hak-haknya. Wa ahlul Qur'an tuqda hawaijuhum, maka ahlul Qur'an harus dipenuhi hak-haknya. Jadi ketika dia merasa haknya terkurangi, dia mengungkapkan bahwasanya Al-Qur'an tidak boleh dikurangi haknya. Yasdaqdi minan nas haqqi nafsihi, dia menuntut orang lain, menuntut manusia untuk memenuhi haknya. Wala yafdi min nafsihi
malillahi 'alaiha. Dia tidak menuntut hak terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya dobu ala ghairihi, maka dia marah terhadap orang lain, za'amalillah, za'amallah, ya, dan mengira bahwasanya marahnya dia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wala yaghdabu ala nafsihi lillah, dan dia tidak marah terhadap dirinya atas apa kewajiban yang dia tinggalkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala yubali min aina iktisab man aina iktasaba min haramin aw halalin. Dia tidak peduli, ya, tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta yang halal maupun yang haram, ya. Kemudian apa? Qad azamatid dunya fi qalbihi, dia telah mengagungkan hatinya, dia telah mengagungkan dunia dalam hatinya. In fatahu syai'un, jika dia mendapatkan sesuatu, la yahillu, dari sesuatu yang tidak halal, lahu akhduhu hazina ala fautihi, maka dia bersedih atas apa yang dia dapatkan, ya. Maka kita sebagai orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka harus memperhatikan hal seperti itu. Yaitu apa? Jangan sampai, ya, kita menuntut kepada orang lain hak kita, tetapi kita tidak menuntut hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak peduli, ya, dari mana apa yang kita makan, ya, apa yang kita minum, itu dari yang halal apa yang haram. Ya, jangan sampai kita ada dalam darah daging kita itu ada sesuatu yang haram. Karena apa? Sesuatu yang haram yang ada dalam tubuh kita itu akan menjadikan apa? Efeknya akan terdapat banyak madorotnya, yang bukan hanya terhadap secara fisik, tapi terhadap tindak lakunya. Kemudian la yata'addab bi adabil Quran, dia tidak beradab, ya, tidak mempraktekkan adabnya dengan adab Al-Quran. Wala yasjuru nafsahu anil wa'di wal wa'id, dia tidak peringatkan dirinya anil wa'di wal wa'id, dari ayat-ayat tentang perjanjian dan juga ancaman. Lahin ghafilun, dan dia lengah dan lalai, amma yatlu aw yutla alaihi, apa yang dibaca dan apa yang dibacakan kepadanya. Himmatuhu hifdzul hurufi, semangatnya hanya menghafalkan huruf-huruf Al-Quran. In aqta'a fi harfi sa'ahu dzalik, maka ketika dia membaca kemudian hurufnya salah, maka dia merasa terganggu. Li'alla yanqudu jahu, karena itu akan mendapatkan apa? Akan menurunkan, ya, mengurangi apa? Kedudukannya idal makhlukin, dihadapkan orang-orang. Fatan qasu rutbatahu indahum, dan juga akan mengurangi derajatnya di depan mereka. Fatarahu mahzunan, maka ketika dia merasa ada yang salah dalam membaca Al-Qurannya, dia merasa sedih, mahmuman, dan juga risau dengan hal itu. Wa ma qaddayahu fi ma bainahu wa bainillah ta'ala mimma umira bihi, dan dia tidak memperhatikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa umira bihi fil Quran, apa yang Allah perintah dalam Al-Quran, au nuhiya, dan apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Anhu ghairu muhtarisin bihi, tetapi dia tidak ada rasa apa nih? Rasa dalam dirinya. Ya. Artinya apa?
Ketika dia membaca Al-Quran ada yang salah, dia merasa resah, sedangkan apa kewajiban dia ya terhadap Allah dia tidak resah. Ini menjadi peringatan ya bagi kita semua agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama terlebih dahulu adalah apa? Meluruskan niat kita terlebih dahulu ya. Karena mau sebanyak apapun Al-Quran yang kita baca ya, mau sebanyak apapun Al-Quran yang kita munakosyakan, mau sebanyak apapun tafsir yang kita baca, tetapi itu tidak ada niatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang kita lakukan hanya sebatas seperti debu. Debu itu kelihatan enggak? Debu itu enggak kelihatan kan? Hanya sebatas seperti debu yang tidak kelihatan dan tidak ada bobotnya. Jangan seperti itu ya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita juga harus memperbaiki apa? Perilaku kita terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan menjauhi dari sesuatu yang halal. Dengan menjauhi dari sesuatu yang haram. Ya. Misal apa? Nemu duit nih di asrama, nemu duit katakanlah 20.000. Wah, ada duit nih 20.000, lumayan. Buat apa? Buat beli. Udah di list tuh. Goceng pertama buat beli gorengan kalau pagi. Goceng kedua beli cilok pas lagi makan siang. Goceng ketiga buat apa? Buat beli es dulu, es sore itu kan habis main bola capek, beli es sama makanan. Nah, goceng keempat, goceng terakhir beli apa? Beli mie sukses buat nanti malam. Nah, itu kan ya memang ya duitnya dapat nemu, cuma kan ya seenggaknya di woro-woroin terlebih dahulu siapa yang kehilangan duit. Tapi ada nih kehilangan duit cuma 1.000, dia mah 1.000 bukan 20.000 ya. Nah itu seperti itu, hati-hati jangan sampai seperti itu ya. Kalau boleh kita menemukan uangnya, maka kita umumkan terlebih dahulu ya. Dan ketika tidak ada yang mengaku, maka lebih baiknya kita masukkan ke dalam mana? Ke dalam dompet kata sapi, ke dalam kotak amal ya. Itu bisa jadi seperti itu, kita kiranya bisa-bisa saja, tetapi hati-hati, hal seperti itu bisa menjadi haram. Nanti kalau sudah masuk ke darah daging tubuh kita, itu akan membuat efek terhadap tingkah laku kita ya. Ada makanan minta ngambil, nggak bilang dulu ya, habis happy makanannya banyak nih, pasti full item makanannya, mau dari seduhan, mau dari mie, mau dari apa, mau dari snack-snackan ada, semuanya ada ya. Terus dia nggak didangkin sama orang tuanya, akhirnya apa? Akhirnya dia mengambil punya temannya. Kalaupun ingin minta, setidaknya bilang terlebih dahulu, pasti juga dikasih ya. Hati-hati, itu bisa menjadi sesuatu yang haram ketika kita tidak menelusuri terlebih dahulu apa yang kita makan ya. Mungkin seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran ya buat saya, buat kita, dan buat semuanya, agar senantiasa meluruskan niat ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, mungkin cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.